Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lihat halaman berapa sekarang? Halaman yang ke-351. Ya kan? 351. Pembahasan yang akan kita baca sekarang adalah qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik 351. Nah, yang punya kitabnya perhatikan, yang tidak punya kitab mendengarkan. Wa kullu ma ubina min hayy ju'il kamaitihi fi hukmihi tuhran wa hil. Apa artinya? Dan setiap perkara yang sudah dipisahkan dari orang yang hidup, paham ya? Ju'il, jadikanlah kamaitihi, jadikan seperti bangkainya. Fi hukmihi, dalam menghukuminya, tuhran wa hil, masalah kesucian dan masalah halalnya. Paham belum? Contohnya gini. Sekarang manusia suci atau tidak? Suci, muslim. Ketika tangan dipotong, potongannya ini bangkai bukan? Bangkai bukan? Bangkai suci enggak? Suci enggak? Suci karena kembali ke orang asalnya. Muslim. Paham belum? Ini loh. Wa kullu ma ubina, ubinanya fusil artinya. Dan setiap yang dipisahkan min hayyin dari orang yang hidup, ju'il, maka dijadikan kamaitihi seperti mayitnya. Fi hukmihi, dalam masalah hukumnya, tuhran wa hil, masalah penghalalan dan juga apa? Masalah kesuciannya. Ini dalam perkara manusia ataupun hewan. Paham ya, kita lihat sini. Qauluhu kullu ma ubina ay fusila, setiap dipisahkan. Perhatikan baik-baik. Wa hil asluha hillan lakin wuqifa 'alaiha bisukun. Dia dibaca dengan apa? Waqaf situ dengan sukun min ajli mura'atul qafiyah, dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga susunan pantun. Au yuqal muwafiqatan lil lughati Rabi'ah, atau dikatakan juga mencocoki bahasanya Rabi'ah. Hadhil qa'idatu hiya anna kulla, perhatikan ini. Kaidah ini hiya anna kulla ma fusila minal hayy fa huwa kamaitatin. Penting ini. Kamaitati dzalikal hayy. Kaidahnya, barang siapa, kata beliau, bahwasanya setiap yang dipisahkan dari orang yang hidup, perhatikan ini, setiap yang dipisahkan dari barakallahu fikum yang hidup, ini orang juga bisa, hewan juga sama aja. Setiap dipisahkan dari hidup, fahuwa, hukumnya kamaitati dzalikal hayy, seperti bangkainya sesuatu yang hidup dari itu. Fituhr wal hil, mengenai halal dan sucinya. Paham belum? Nah, jadi antum lihat, kalau sekarang kambing, sapi, kerbau, onta, pada asalnya halal enggak? Halal. Berarti nanti kalau ada yang dipisahkan dari dirinya, paham ya? Itu hukum asalnya untuk masalah suci atau tidak, kembali ke hukum asalnya dia suci atau enggak. Paham belum? Potongannya juga suci kalau dia awalnya suci itu loh. Kita lihat sini. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Ini. Apa saja yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan kondisi binatang ternak itu masih hidup, maka itu bangkai. Paham belum? Contohnya ada sapi. Wah, eman sapi ini. Anak mau makan daging sapi. Wah, hari ini motong ekornya dulu lah. Potong ekornya. Bikin sop buntut sapi. Namanya halal enggak? Haram. Kenapa haram? Dia hukumnya bangkai. Kenapa bangkai? Karena sapi caranya bukan dipotongin satu persatu, itu caranya disembelih, bismillah, itu loh. Paham belum? Ini lihat ini. Maquti aminal bahimah wa hiya hayyah fa huwa maitah. Masyaallah. Sesuatu yang dipotong dari binatang ternak dalam kondisi binatang ternak itu masih hidup, maka bangkai. Wah, anak eman sapinya, sapi apa yang mahal itu? Limosin. Wah, eman telinganya dulu aja lah, bismillah. Soalnya telinga satunya lagi. Bangkai telinga ini, walaupun baca bismillah. Paham belum? Dan terus bagaimana cara biar halal? Disembelih dengan cara syar'i, bismillah, sembelih semuanya. Mahmud salah nih? Bisa masuk? Hasan? Ayo, jadi bangkai walaupun kelihatannya apa? Daging gitu loh. Paham maksudnya ini? Hasan, Mahmud? Paham? Ayo, kita lihat sini. Faman quti'a minal insan wa huwa hayyun fa huwa tahirun haram. Ayo, kalau manusia sekarang. Apa saja yang dipotong dari orang, dari manusia, dalam kondisi manusia itu hidup, maka itu suci dan haram. Wah, nemu tangan di jalan, tangan ini.
Mau kita sate aja, jangan, tangan manusia haram. Paham ya? Mau tangan sapi aja haram kalau ada tangannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadinya haram lihat ini. Li'anna ar-rajula alladhi quti'a minhu, na barakallahu fikum, maitatuhu tahiratun haram. Dikarenakan orang yang telah dipotong bagian tadi itu apa? Na barakallahu fikum, dihukumi bangkai dan suci haram. Suci tapi haram untuk dimakan. Paham belum? Contohnya, antum lagi jalan-jalan santai nemu tangan manusia. Suci enggak? Suci, karena orangnya suci. Muslim mukmin. Tapi halal enggak dimakan? Halal enggak? Haram. Antum lagi jalan-jalan santai nemu ekor sapi. Masih seger gitu. Mungkin sapinya lagi dibawa ke pasar, ternyata ekornya apa? Nah, terjepit putus itu misalkan. Paham ya? Nemu dia, wah ini ekor sapi ini. Halal atau enggak? Ekor sapi nih. Mas seger. Kenapa enggak halal? Karena potongan dari hewan yang masih hidup tadi itu. Haram, bangkai itu bangkai. Mohon taufik. Contohnya taufik sekarang. Antum lagi jalan-jalan santai itu pagi-pagi hari olahraga lah. Nemu paha kambing muda yang sembarang pahanya. Paham ya? Nemu. Wah, udah kondisi dikulitin masih seger itu ya. Nemu jalan. Halal enggak dimakan? Kalau kambingnya masih hidup? Bangkai berarti haram. Kalau yang berikutnya lagi? Nah, dirinci enggak masalah karena kadang-kadang kan orang lagi dagang kulaan daging kambing ternyata jatuh pahanya tadi. Paham ya? Jadi kalau kondisi tadi itu dirinci. Yang pahanya bagaimana itu? Kalau pahanya masih potongan kambingnya hidup ya haram. Kambingnya hidup. Tapi kalau yang dipotong itu kambingnya mati dan sembelih dengan cara syar'i halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Ini biasanya nanti juga dibahas juga pembahasan seperti ini. Seperti apa, nah barakallahu fikum, ulat atau cacing. Ulat sama cacing hukum asalnya kalau disendirikan haram. Tapi kalau masuk dalam bagian buah-buahan atau semisalnya itu dihukumnya apa? Tabaan. Buahnya halal enggak halal? Berarti itu juga ikut enggak dihukumi. Ikut hukumnya halal. Tapi kalau disendirikan seperti kurma. Kurma kadang-kala ada semacam ulatnya enggak? Ulat kurma itu yang muncul dari kurma itu, enggak pernah ada kisahnya ulat dari luar masuk kurma itu. Ana belum tahu, wallahu alam. Kurma yang ada ulatnya itu, antum tahu enggak ulatnya dari mana? Dari luar masuk ke kurma atau memang dari kurmanya itu? Nah, kalau antum makan kalau ulatnya kemakan enggak masalah, tapi kalau antum pisahkan ulatnya 1, 2, 3, 4, 5, bismillah, haram. Paham ya? Itu dalam masalah fikih dibahas itu, tabaan namanya. Pisang. Buah pisang kadang-kala ada yang busuk kan? Ada juga di situ ulat-ulat dalamnya kan. Kalau antum pisahkan ulatnya haram, tapi kalau antum makan sam pisangnya enggak tahu ternyata ada ulatnya, halal. Namanya tabaan namanya. Paham maksudnya ya? Itu jangan sampai bingung antum ya. Tapi kalau antum pisahkan haram. Paham maksudnya? Ini penting karena kadang muncul seperti itu. Buah-buahan yang busuk, kadang ada tercampur semacam ulatnya di situ. Itu kan wajar kadang kita termakan kan? Itu enggak masalah, tapi kalau pisahkan enggak boleh gitu loh. Wah, ana mau makan ulat kurma misalnya, jangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini pembahasan sekarang bagus sekali ini. Kata beliau, "Na'am, fayakun hadzal 'adlu tahiran, walakin haramun." Nah, haramun akluhu li hurmatil adami, masyaallah. Bagian anggota tubuh tadi itu yang potongan tadi, tahir suci, tapi haram untuk memakannya. Kenapa? Karena dalam rangka apa? Merupakan kehormatan barakallahu fikum anak keturunan Nabi Adam. Jadi enggak boleh, haram antum makan. Tapi suci enggak? Suci enggak? Suci. Paham belum nih? Ahmad mafhum insyaallah? Antum sekarang pertanyaannya, Ahmad. Antum lagi santai-santai jalan gitu. Ternyata nemu kepala kambing. Kepala kambing. Paham ya? Posisinya enggak tahu badannya kemana, kepala kambing nemu gitu. Hukum asalnya halal atau haram kalau gitu? Kalau dikonsumsi halal atau haram pada asalnya? Halal. Halal. Atau dirinci? Dirinci dulu ya. Kepala kambing yang ditemu tersebut ketika memutusnya atau ketika terpotongnya itu dengan cara syar'i atau tidak? Kalau dengan cara syar'i bismillah Allahu akbar kalau korban misalkan ya, halal. Tapi kalau ada kambing lewat
tebas langsung ini enggak bismillah wala syai' haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini penting dalam ilmu fikih. Berikutnya, ma'ubina minal jaradah fa innahu tahir wa halal. Jaradah, perhatikan. Li'anna maitatul jaradah tahiratun halal. Masyaallah. Sesuatu yang dipisahkan dari belalang. Antum tahu belalang antum? Sesuatu yang dipisahkan dari belalang maka itu suci dan halal. Karena bangkai belalang itu sendiri sudah suci dan halal. Belalang. Tapi belalang yang mana ini? Belalang yang tidak membahayakan. Karena ada belalang yang membahayakan. Yang warnanya belonteng itu, paham ya? Walang kupas. Itu kalau antum makan ya bisa gatel nanti. Atau walang belalang bidur. Kalau orang makan bisa bidurin bisa istilahnya bisa apa? Kena kayak alergi itu gatel semuanya. Itu jangan. Belalang itu macam-macam. Hukum asal belalang halal, bangkainya halal. Ketika hidup pun langsung antum makan bismillah itu halal juga. Paham ya? Ikan seperti ikan. Paham ya? Halal. Bangkainya juga halal, ketika hidup pun halal juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Dua bangkai yang halalkan, ikan dan belalang. Antum kalau ke Wonosari, Gunung Kidul, Wonosari, itu udah gak asing lagi ya, mungkin pernah ke sana. Itu mulai dari keripik, ada keripik belalang. Paham ya? Nah, kalau rita-rita Allah alam ada enggak rita-rita belalang? Yang jelas keripik belalang itu ada. Bikin keripik itu, gurih. Paham ya? Nah, tapi belalang tertentu yang enggak sembarangan ya. Karena belalang ada yang baunya luar biasa, rasanya pun enggak enak juga. Walang sangit. Paham ya? Yang biasa di padi-padi itu belalang juga itu. Baunya luar biasa tapi jangan dimakan, bahaya khawatirnya ya. Nah, jadi belalang hukum asalnya apa? Halal. Antum nemu apa? Potongan badan belalang. Wah. Masih segar dah, bismillah. Halal. Hukum asalnya. Naam. Kita lihat lagi. Ini penting ilmu fikih nih ya. Wa ma ubina min fa'ratin fa innahu najizun haram li'annahu maitataha najizatun haram. Masyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fa'rah tamutu fis saman alquha wa ma haulaha. Adapun yang dipisahkan atau terpisah dari tikus maka najis haram, tikus. Karena bangkainya juga najis haram, bangkai tikus. Paham ya? Kok tahu kalau haram bagaimana? Ada kaidah yang perlu diperhatikan. Ada kaidah yang perlu diperhatikan. Apa kaidahnya? Tikus termasuk hewan apa? Fasik. Hewan fasik diperintahkan untuk membunuh. Kaidahnya apa? Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Dihafalkan itu. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Setiap hewan yang diperintahkan membunuh haram dimakan. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Itu kaidahnya. Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Itu dihafalkan kaidah itu penting itu ya, muncul terus. Jadi kalau misalnya khawatir lupa nih, catat. Kaidah yang berikutnya. Wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Ini kaidah yang kedua. Kalau enggak bisa nulis Indonesianya Arabnya aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Artinya setiap yang dilarang untuk membunuh maka haram pula dimakan. Itu berarti sebaliknya ya. Yang diperintahkan membunuh haram untuk dimakan. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh, paham ya? Maka apa? Haram juga untuk dimakan. Contohnya burung hudhud, haram. Dilarang bunuh kan? Semut, haram. Dilarang bunuh kan? Kemudian apa? Lebah, tawon itu haram karena dilarang untuk membunuh. Apa maksudnya? Contohnya yang diperintahkan bunuh apa? Hewan fasik, tikus di antaranya. Paham ya? Mulai dari tikusnya, ibunya, anaknya, cindilnya haram. Paham ya? Karena ada yang menghalalkan cindil. Dari kalangan orang MTA dulu pernah. MTA itu Majelis Tafsir Al-Qur'an, katanya cindil enggak masalah karena yang haram itu ibunya katanya, tikusnya. Itu berarti gagal paham. Ibunya aja haram, anaknya juga otomatis ikut ibunya kan? Wa na'am barakallahu fikum. Dua kaidah yang tadi hafal ya. Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram untuk dimakan. Paham? Itu kaidah penting sering muncul dalam ilmu fikih. Naam. Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa? Tikus yang saat itu mati di na'am barakallahu fikum saman. Saman itu semacam minyak. Minyak saman. Paham ya? Naam. Rasulullah mengatakan alquha wa ma haulaha. Tuangkanlah. Tuangkan minyak tersebut dan yang sekelilingnya. Karena apa? Najis.
Paham belum? Sekarang kalau madu, sudah kulaan madu 2 drum dia. Enggak, kalau dalam masyafal masuklah tikus itu. Bukan tikus yang kecil, tikus yang besar. Masuk itu. Tikus apa? Yang besar namanya itu? Ya, pokoknya gitulah, tikus yang besar itulah, jumbo, ya itulah. Nah, masuk, tapi belum apa? Belum kemana-mana, dia belum berenang di situ aja. Nah, itu bagaimana solusi yang terbaik? Anda mau lihat antum gimana caranya? 1 drum, madunya bukan madu yang sembar, madu randu. Paham ya? Orang pada suka, baunya khas, wangi. Masuk tikus ke situ. Gimana solusinya? Dibuang semua, enggak dikonsumsi madunya atau tikusnya tak ini buang? Dibuang juga. Kalau tikusnya belum kemana-mana, baru situ toh, cukup dibuang tikusnya dan yang sekelilingnya ada itu. Paham ya? Tapi kalau tikus sudah berenang, sudah kemana-mana, kemudian semuanya bulu-bulu tikus, lebih baik dibuang semuanya. Khawatir nanti apa? Orang beli madu rasa tikus itu loh. Paham ya? Allah musta'an. Itu penting karena masalah fikih dibahas itu ya. Ini lihat ini. Rasulullah ketika melihat tikus mati ini di suatu tempat yang ada minyaknya, Rasulullah mengatakan, tuangkanlah dan sekelilingnya. Paham ya? Biar apa? Biar terkondisikan tidak kena najis. Naam. Allah musta'an wa na'am. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih pembahasan seputar seputar apa kaidah tadi itu. Jadi kalau sesuatu yang dipotong dari yang hidup kalau itu manusia maka haram walaupun hukumnya suci. Adapun kalau sesuatu yang dipotong dari hewan, barakallahu fikum, potongan hewan tersebut maka hukumnya adalah haram dan bahkan apa? Bisa najis, tidak boleh konsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya.